Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu dalam Oktav Paskah, tanggal 15 April 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah melimpahkan rahmat sakramen baptis, sehingga bertambahlah umat yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihanmu ini yang dilahirkan kembali untuk hidup kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang daripada murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Ia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas maut dan ganjaran dari penebusan atas dosa-dosa manusia. Ia berulang kali menampakkan diri untuk menghapus keraguan dan ketidakpercayaan para murid akan kebangkitannya. Sekalipun kebangkitan menjadi akhir dari perjalanan Yesus di dunia, tetapi ini juga sekaligus awal dari perjalanan para murid untuk meneruskan karya yang sudah dilakukan Yesus sebelumnya. Ketika Yesus terangkat ke surga, para murid tidak tinggalkan dalam sedih dan duka, tetapi dalam semangat dan sukacita. Mereka diutus untuk pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia.
Inilah fondasi penting dalam melanjutkan misi Yesus. Maka Yesus meminta supaya para murid pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kasih Allah dan anugerah keselamatan tidak hanya diperuntukkan oleh sedikit orang atau satu bangsa, tetapi seluruh dunia bagi mereka yang akan menerima Injil. Injil atau kabar baik adalah kuasa Allah, kuasa untuk mengampuni dosa, menyembuhkan, membebaskan dari si jahat, dan memulihkan kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, percaya kepada Yesus yang telah bangkit berarti siap untuk melaksanakan perintah Yesus, yaitu untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Perintah ini bukan hanya diberikan kepada para murid Yesus sekian ribu tahun yang lalu, tetapi kepada kita juga, setiap orang beriman yang percaya kepada Yesus dan sekarang menjadi murid-muridnya yang hidup di zaman sekarang. Perintah mewartakan Injil ke seluruh dunia memiliki tujuan yang jelas, yakni agar kabar sukacita tentang kerajaan Allah diterima dan dialami oleh semua makhluk. Seorang murid dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk bergerak mengabarkan sukacita Injili, memberitakan tentang Tuhan yang bangkit. Pewartaan Injil menjadi prioritas perutusan setiap murid Yesus. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu atau hanya untuk kelompok tertentu. Pewartaan itu bahkan melampaui umat manusia. Warta Injil harus disampaikan kepada segala makhluk. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berkat sakramen pembaptisan yang kita terima, kita telah dipanggil, dipilih untuk mengambil bagian dalam menunaikan misi Yesus yang diberikan kepada para muridnya. Misi Yesuslah yang menjadi prioritas utama perutusan kita. Misi yang diberikan oleh Yesus menuntut pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, materi, bahkan seluruh hidup. Yakni bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain, sebagaimana telah dilakukan dengan sangat berhasil oleh para rasul dan juga para murid-murid Yesus, pewarta-pewarta Injil tangguh sesudahnya, sampai pada akhirnya kita boleh mengenal dan mendengar, percaya kepada Sang Penyelamat itu di zaman sekarang. Misi yang diberikan oleh Yesus sungguh mulia, namun amatlah berat. Tetapi dalam kepasrahan dan kesetiaan kepada Yesus, kita akan mampu mewujudkannya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh percaya kepada Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita pun selalu diajak untuk selalu mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan kita. Perintah mewartakan Injil kepada seluruh dunia itu sekarang kita konkretkan. Dunia yang sekarang ini kita konkretkan dalam arti yang sederhana, yaitu dalam rumah tangga kita masing-masing, kompas, lingkungan kerja, dan terutama dalam seluruh kehidupan kita. Cara mewartakan Injil pun telah berubah. Kita tidak lagi dari pintu ke pintu mewartakan Injil,
kita tidak lagi atau tidak perlu meninggalkan kampung halaman lalu pergi berlayar, menantang badai dan ombak di tengah laut demi pewartaan Injil. Tidak perlu. Tetapi sekarang pewartaan Injil yang paling ampuh adalah melalui kesaksian hidup kita masing-masing sebagai murid-murid Yesus. Maka mari dalam kehidupan kita bersama, kita sungguh-sungguh menjadikan seluruh kehidupan kita, seluruh karya kita, seluruh keberadaan kita sebagai sarana untuk bersaksi kepada Kristus, sebagai sarana untuk mewartakan Injil kepada sesama. Dan semoga dengan segala kesaksian hidup kita itu, kita semakin mengarahkan orang untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang siap untuk melaksanakan perintah Yesus untuk mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.